Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari Minggu ini kita sudah masuk pada hari Minggu Advent yang ketiga, yang biasa disebut sebagai Minggu Sukacita. Maka hari Minggu ini nuansa sukacita itu sudah hadir ya, ada pohon terang dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat perjalanan minggu-minggu Advent ini, masa permenungan kita sampai pada pertobatan, sampai pada hari Sabtu kemarin. Ya. Itu berarti kita fokus pada diri selama 2 minggu ini. Seraya menanti kedatangan Tuhan, kita mau memperbaiki hidup kita yang dalam kelemahan atau dalam dosa. Dan hari ini kita lanjutkan dengan fokus pada penantian Tuhan yang datang. Dan Tuhan yang datang ini tidak sekedar janji, bukan sekedar janji, tetapi ia sungguh akan datang. Maka kita bersukacita, kita bergembira menanti. Kita tidak ragu menantikan Dia. Hari ini kita merayakan hari Minggu Sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menantikan Tuhan harus kita lihat dari sikap yang telah dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga menantikan kedatangan Tuhan. Dan sikap apa yang ada dalam diri Yohanes Pembaptis? Yang pertama adalah sikap terbuka. Hatinya terbuka menanti kedatangan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sikap terbuka ini penting dalam kehidupan beriman kita. Ya. Terbuka berarti kita siap menyambut, kita siap menerima, kita siap bekerja sama dengan Dia yang kita nantikan. 2 minggu ini, minggu lalu dan kemudian hari Minggu ini, saya lihat semakin banyak umat yang hadir. Ya, kalau bukan saya yang pimpin misa, saya lihat di monitor, wah, sukacita melihat umat. Lebih banyak daripada yang biasanya. Seperti minggu ini sudah ada di teras Kuba di sana. Itu sukacita. Oke, sukacita. Sukacita ini disertai dengan ketulusan, keterbukaan hati untuk menerima, untuk menyambut Tuhan. Dan sekali lagi, hari Minggu ini adalah hari Minggu di mana kita fokus pada Dia yang akan datang. Tidak lagi fokus pada diri kita yang lemah, pada diri kita yang berdosa. Ini sudah selesai kemarin. Sekarang kita fokus pada Dia yang akan datang. Maka mari kita bergembira, mari kita bersukacita menyambut Dia di dalam kehidupan kita dengan segala dinamika kehidupan itu. Hari misa minggu malam yang lalu, senang sekali saya lihat penuh di luar. Sampai di luar dari teras Kuba itu banyak kursi. Setelah misa saya jalan-jalan keluar. Kegembiraan itu sedikit sekali kendor. Mengapa kendor? Kursi-kursi yang dipakai itu ditinggalkan seperti kursi-kursi yang tidak bertuan. Apa maksudnya? Ini adalah kegembiraan di mana kita semua boleh hadir ya. Keterlibatan membutuhkan keterbukaan hati untuk mengambil bagian dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tanpa menyalahkan orang muda, tetapi biasanya misa minggu malam itu kebanyakan orang muda. Dan saya kira mungkin 70% orang muda yang duduk di luar itu. Tetapi minggu lalu mereka tinggalkan kursi begitu saja. Tetapi dengan penuh sukacita saya pergi mengumpulkan kursi-kursi itu. Mengapa saya sampaikan ini? Soal keterbukaan hati. Kita tidak fokus pada diri kita, tetapi kita terbuka
supaya kita bisa diisi oleh semakin banyak rahmat Tuhan, karena hati kita terbuka, tidak diikat oleh diri kita, oleh hati kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri, oleh kepentingan kita sendiri, oleh perasaan kita sendiri, tetapi kita diisi oleh rahmat sukacita oleh Tuhan, dari Tuhan yang kita nantikan kedatangannya. Dan hari Minggu ini kita masuk dalam minggu sukacita. Dan kedatangan Tuhan ini seperti saya sudah katakan tadi, bukan sekedar janji, ini nyata di dalam kehidupan kita. Pada hari Rabu yang lalu, ini sudah lama saya rencanakan tetapi baru terwujud hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu saya mewujudkan mimpi harapan untuk mencoba sedikit jalan antara Makale, kemudian Rembon, Ulusalu, Bituang, terus ke sana. Maksudnya mau coba lihat bagaimana itu jalan dari Makale ke tembus ke Mamasa, Toraja Barat. Tetapi belum sampai di perbatasan. Mungkin rupanya masih mungkin 10-an kilo lebih ya. Tetapi sangat menggembirakan bagi saya karena jalan bagus. Jalan semakin bagus. Dan lebih menggembirakan lagi, di banyak rumah di jalan-jalan, bahkan di kota-kota kecil itu, Ulusalu, Bituang, banyak pohon-pohon terang dengan berbagai jenis telah dipasang. Ini membuat saya bergembira, bersukacita, karena menyadari orang lain sesama kita membuka hati untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan simbol-simbol itu. Biasanya hari Minggu Advent ketiga, hari Minggu sukacita ini di dalam gereja Katolik, kalau ada yang mau memberkati pohon terang atau pernik-pernik Natal, biasanya diberkati pada hari Minggu ini, kemudian dibawa pulang untuk dipasang di rumah. Itu di dalam gereja Katolik. Kalau di dalam gereja saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang lain, biasanya sudah merayakan Natal pada hari-hari ini. Tetapi kita masih dalam sukacita mempersiapkan diri dengan segala keberadaan kita untuk menyambut Dia yang datang. Poin kedua, menyambut Allah atau menghadirkan keselamatan Allah di dalam hidup kita, di antara kita sesama manusia, kita tidak boleh bersikap ragu-ragu. Dan sebenarnya hidup beriman kita juga tidak boleh adalah bersikap ragu-ragu. Kita yakin akan Dia yang akan datang. Sikap ragu dalam kehidupan beriman, bahkan dalam kehidupan biasa kita, itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Kita tidak yakin, kita tidak fokus untuk bekerja. Apalagi dalam iman, kita tidak yakin, kita ragu kita ragu akan Dia yang akan datang. Tidak. Tidak boleh ragu akan Dia yang datang. Oleh karena itu, ketidakraguan kita membuat kita bersabar dalam menanti, dalam siap siaga, dalam bekerja. Bekerja dengan fokus, beriman dengan fokus, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang beriman yang bersabar menantikan kedatangan Dia dalam kehidupan ini. Selain terbuka, Yohanes juga mengajak kita untuk berharap. Menjadi orang-orang yang berpengharapan. Berpengharapan karena janji itu nyata di dalam kehidupan ini. Menerima pewahyuan Allah dengan baik. Dan mempunyai harapan bahwa kita akan diselamatkan
di dalam kehidupan kita bila kita senantiasa bersiap, bila kita senantiasa membuka hati untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, menyongsong Kristus Yesus berarti bahwa segala daya upaya kita harus menunjukkan bahwa Kristus Yesus memang semestinya mendapat kepercayaan. Kristus Yesus memang semestinya mendapat kepercayaan. Itu berarti ada kekuatan, ada fokus, ada pelimpahan keyakinan kita pada Dia yang akan datang. Bahwa Dia yang datang sungguh adalah juru selamat kita. Dan kemudian mempersiapkan diri kita itu juga berarti mempersiapkan orang lain, ya. Dan itu sedang dikerjakan oleh kita semua, khususnya oleh panitia, mempersiapkan diri, mempersiapkan prenatal, mempersiapkan juga untuk orang lain. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita bersyukur kita boleh berkumpul merayakan Minggu Sukacita ini. Mari bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Mari bersukacita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rukun, di dalam komunitas paroki. Mari bersukacita menjadi sesama dengan orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri dan kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,